kesukanya lu di mana, terus lu berani ketemu gua atau enggak, terus siapkan dokumen lu, ya kan? Kalau misalkan lu punya dokumen resmi, silakan ketemu gua. Kalau misalkan enggak punya dokumen resmi, jangan harap atau jangan mau lu ketemu gua, bahaya, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di sini di channel Belgar TV. Oke, dari kemarin yang gue upload tentang AutoGate atau iGate itu banyak komen yang bermunculan, baik itu di kolom komentar ataupun di WhatsApp yang bertanya, bagaimana saya pulang bang, saya sudah beli tiket. Terus lagi banyak yang, bagaimana bang, saya mau masuk ke Malaysia melancong saja, emang nggak bisa. Ada lagi yang bikin visa 3 bulan itu semua pada WhatsApp, bang gimana kalau misalkan ditutup, saya nggak bisa berangkat dong bang, gitu. Jadi banyak banget semua pertanyaannya seperti itu. Oke, jadi di sini gua akan menjelaskan ke kalian semua yang ditutup itu apa, gitu kan, biar kalian nggak salah paham. Jadi begini, AutoGate sama iGate itu. Jadi AutoGate itu ialah pintu yang otomatis dilewati. Jadi seperti ini penjelasannya. Jadi kalau misalkan kita mau ngantri itu ke imigrasi itu kan ada yang manual itu kita harus ngantri beratur. Ada beberapa counter kan yang buka, terus ada si petugas imigrasinya di depan. Kita harus beratur, dan nanti setelah sampai biasa kita dipoto, terus kita akan ditanya sama dia berapa lama di sini, terus ngapain aja, terus nanti akan scan jari, akan dipoto dan masuk. Nah itu yang manual. Terus kalau AutoGate itu ialah yang otomatis. Jadi kalian beratur itu pintunya tuh otomatis. Nah, dan orang yang bisa melewati itu ialah orang yang punya e-paspor atau paspor elektronik ya. Jadi kebanyakan di antara teman-teman itu belum mempunyai paspor elektronik atau e-paspor ya. Dan gue sendiri pun belum mempunyai e-paspor. Jadi masih paspor yang lama. Kalau misalkan paspor elektronik itu atau e-paspor, dia ada chip. Jadi tinggal di-scan. Setelah di-scan itu si paspornya di-scan, terus nanti akan scan jari. Kalau misalkan data kalian tepat, data kalian benar, itu si pintunya akan terbuka. Nah, jadi kalian bisa masuk ya. Itu di Indonesia pun sudah ada. Tapi kebanyakan orang tidak menggunakan itu. Jadi nggak tahu kenapa ya, banyak kayak di Soekarno-Hatta di Jakarta itu sudah ada itu AutoGate, tapi banyak orang yang tidak menggunakannya dan mereka lebih memilih ke yang manual, yang antrian gitu. Soalnya gini, kalau AutoGate itu kan khusus untuk orang yang paspornya elektronik atau e-paspor gitu. Jadi masih banyak juga di antara teman-teman semua ya yang masih memiliki paspor lama, seperti gue juga nggak punya e-paspor. Kalau yang udah punya paspor, yang udah ngerti, dia akan melewati AutoGate. Karena apa? Karena kan nggak perlu antri panjang. Kalau yang manual itu harus antri panjang, nunggu satu orang tuh mungkin berapa menit kan ditanya-tanya. Belum lagi kalau satu orang itu ada masalah bisa disuruh ditanya-tanya dulu, terus disuruh ke kantor gitu. Kalau yang otomatis gate itu tinggal men-scan saja si paspor kalian itu, terus udah datanya akurat, terus cop jari, terus pintunya terbuka. Nah, terus untuk iGate itu ialah untuk pekerja, untuk foreigner gitu kan. Jadi itu kalau AutoGate itu untuk orang-orang Malaysia. Jadi kalau misalkan orang Malaysia dia mau keluar dari Malaysia melalui itu, terus mau masuk pun bisa melalui itu. Kalau yang iGate itu untuk foreigner atau untuk orang yang bekerja, jadi bisa melalui itu, ya kan? Jadi kesimpulannya yang manual itu masih dibuka. Terus kenapa yang AutoGate sama iGate itu ditutup? Jadi gini, kalau misalkan di AutoGate itu atau di iGate itu kan dia tidak ada petugasnya. Jadi kalian tinggal lalu-lalu saja gitu, karena hanya menyekenkan paspor kalian sudah sesuai baru kalian masuk. Jadi tidak ada petugas. Kalau misalkan di
Yang manual itu kan kalian dicek dulu. Jadi untuk mengurangi penularan virus corona itu. Jadi dicek dulu suhu badannya, terus bisa ke-scan muka kalian. Jadi intinya diperiksa lebih detail lah. Lain lagi dengan autogate dengan e-gate itu. Kalau di yang manual, nah seperti itu. Jadi untuk kalian yang mau berkunjung ke Malaysia masih bisa ya melalui manual itu, seperti yang kalian kalau masuk ke Malaysia ataupun mau pulang dari Malaysia ya seperti gue juga belum pernah sih melewati e-gate itu karena gue belum e-paspor. Jadi jangan takut, kalian semua yang mau pulang masih bisa, terus yang mau masuk ke Malaysia pun masih bisa, masih normal-normal saja. Kemarin gue berangkatin 6 orang pun udah masuk, alhamdulillah gitu kan, karena mereka paspornya nggak ada, nggak elektronik maksudnya, jadi masih aman saja nih buat kalian yang takutnya yang salah paham, ke Malaysia nggak boleh, masih bisa kok kemana-mana juga, cuman sekarang ya lebih ketat lagi lah, jadi si imigrasi Malaysia itu atau kerajaan Malaysia itu lebih ketat karena takut kan virus corona itu menular sangat cepat gitu. Jadi kalau misalkan dikasih dibuka si autogate atau e-gate itu takutnya ya lolos, ternyata setelah di dalam mereka membawa virus gitu kan, kita nggak tahu. Nah itu terus lagi, jadi kalau misalkan kalian yang belum paham coba ulang-ulangin saja videonya karena banyak juga yang sekali nonton tapi kalian nggak paham gitu kan. Terus juga banyak banget komen negatif. Kalau gue sih sekarang nggak akan mau melayani komen-komen yang negatif. Sebenarnya sih simple aja gitu ya. Kalau misalkan mereka yang komen-komen negatif berarti kan haters gue, dia nggak suka sama gue, ya nggak masalah. Kalau misalkan kalian nggak suka ya kalian jangan nonton ya. Contohnya gue kalau nggak suka sama channel orang atau sama seseorang, gue nggak pernah tonton. Atau misalkan gue di TV nonton nggak suka sama si ini, ya gue dilihat juga nggak dipindahin, ih ngapain gue nonton si dia gitu. Nah tapi ada beberapa yang nggak suka ke gue terus komen seenaknya. Ya menurut gue gampang aja kan, kalau misalkan nggak lu yang blok ya gue yang blok gitu kan. Ngapain lu masuk ke ke channel gue terus lu komen yang macem-macem, menimbulkan ya jadi mengajak orang untuk benci ke gue, ya untuk apa gitu. Menurut gue simple bro, ya kan, simple banget bro. Jadi kalau misalkan lu nggak suka, lu nggak usah mampir ke channel gue, lu nggak usah tahu channel gue, tinggal lu blok ya kan, biar channel gue nggak muncul di beranda YouTube lu gitu kan. Jadi jangan komen-komen seenaknya, lu mau ngomong ini ngomong itu ya, ini channel gua kan, ini channel gua, hak gua mau ngapain aja di sini ya. Yang penting gua nggak pernah menipu informasi ke teman-teman semua ya. Gue di sini udah mau 1 tahun main YouTube itu. Lihat di video gue yang pertama Juni kalau nggak salah. Sampai saat ini alhamdulillah nggak pernah ada orang yang komplain, nggak pernah ada orang yang gue tipu. Dan untuk apa gitu loh gue nipu kalian dengan informasi-informasi yang gak akurat. Jadi kalau kan udah gue bilang ini tempat sharing, kalau misalkan di antara kalian ada yang tahu silahkan komen di bawah, misalkan bang seperti ini, kayak kemarin banyak banget yang WhatsApp juga yang dia tahu. Terus ada yang komen juga bang e-gate itu gini. Nah mereka tahu ya, sharing di sini. Bukan kalau misalkan gue salah lu hujat, gue salah lu komentarin yang enggak, lu ajak orang untuk benci gue. Untuk apa? Ada untungnya gak ya kan? Nggak ada untungnya kan. Lu begitu dapat duit gak? Enggak kan. Kalau gue dapet, yang penting gue nggak pernah menipu kalian semua. Informasi yang gue dapat itu gue bisa pertanggungjawabkan, gue cari dulu. Kalau misalkan begini ya, ada orang yang nanya ke gue, bang ini tuh seperti apa solusinya? Gue cari dulu, gue tanya dulu. Kalau misalkan gue udah dapet, baru gue bikin video, ya kan? Nggak langsung gue jawab asal-asalan. Kalau yang gue tahu, gue akan langsung jawab. Kalau yang nggak tahu, gue cari dulu. Karena apa? Karena kalau gue so tahu, terus gue informasin ke kalian, ya kan kasihan ke kalian juga, gue menipu dong gitu. Jadi buat kalian, gue bilang haters lah buat siapa. Kalau misalkan yang nggak suka channel gue, silahkan kalian blok channel gue. Jadi nggak usah nonton, nggak usah mampir gitu. Untuk apa juga mampir gitu kan? Mampir ke channel gue untuk bikin rusuh, untuk ngajak orang untuk benci ke gue. Jadi ya seperti itulah. Kalau misalkan gue ada di Malaysia, gue akan tantang lu untuk ketemu dengan gue. Kalau misalkan lu nggak sukanya lu di mana, terus lu berani ketemu gue atau enggak, terus siapkan dokumen lu, ya kan. Kalau misalkan lu punya dokumen resmi, silakan ketemu gue. Kalau misalkan enggak punya dokumen resmi, jangan harap atau jangan mau lu ketemu gue, bahaya. Oke?
Tapi itu sih menurut gua nggak bukan masalah besar untuk gua. Karena dari 100% hanya 10% saja orang yang seperti itu. Semuanya support channel gua, semuanya menerima adanya channel gua untuk informasi-informasi tentang TKI TKW. Kalau yang begitu biarkan sajalah gitu kan. Paling juga gue udah baca terus gue blok udah beres gitu aja. Jadi mungkin informasi untuk kali ini itu saja. Buat kalian semua yang sudah support gue, terima kasih. Buat haters gue atau buat yang gak suka gue, jauh-jauh pergi, nggak usah lu datang ke channel gue untuk rusuh-rusuh kayak gitu, oke? Nanti kalau misalkan gue udah mau ke Malaysia, nanti gue akan kabarin kalian yang mau bertemu atau yang mau ngobrol sharing, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.